Komposisi adalah penempatan atau aransemen unsur-unsur visual atau bahan dalam karya seni. Berbeda dari subjek, ini juga dapat dianggap sebagai organisasi dari unsur seni. Menurut prinsip seni rupa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komposisi adalah susunan atau tata susun dalam bidang seni. Komposisi adalah integrasi warna, garis, dan bidang untuk mencapai kesatuan yang harmonis. Nah, ini adalah macam-macam komposisi. Komposisi yang pertama ialah komposisi simetris, adalah komposisi yang membagi bidang gambar menjadi dua bagian sama rata. Objek gambar diletakkan dalam posisi seimbang antara sebelah kiri dan kanan. Bentuk dan ukurannya pun juga seimbang dan rata. Ini adalah contohnya ini, dan juga ini. Nah, yang kedua yaitu adalah komposisi asimetris, memperlihatkan bahwa objek di sebelah kanan tidak sama atau tidak mirip dengan objek di sebelah kiri. Dalam komposisi asimetris ini, penempatan objek cenderung bebas dan lebih dinamis. Guna menciptakan kesan harmonis, sangat diperlukan prinsip keseimbangan dalam menggambarnya. Dan ini adalah contohnya, ini dan ini. Selanjutnya adalah komposisi sentral. Jenis komposisi ini memusatkan perhatiannya pada benda atau objek model gambar yang terletak di tengah bidang gambar. Komposisi dalam menggambar ini dilakukan dengan menempatkan objek sesuai proporsi bentuk model dan mengaturnya secara seimbang, supaya terlihat menyatu perhatiannya pada benda atau objek model gambar yang terletak di tengah bidang gambar. Yang berikut adalah contohnya. Gambar manusia. Dalam menggambar ilustrasi manusia, diperlukan pemahaman dan penguasaan proporsi dan anatomi tubuh manusia, baik tubuh manusia dewasa maupun anak-anak. Proporsi adalah perbandingan pembagian atau bagian dengan keseluruhan. Anatomi adalah kedudukan susunan tulang dan otot yang menentukan besar kecil, cekung cembung, menonjol tidaknya. Tubuh manusia yang menentukan bentuk keseluruhan tubuh. Contohnya seperti ini. Yang kedua, gambar binatang. Dalam menggambar ilustrasi binatang, tidak berbeda jauh dengan menggambar ilustrasi manusia, yaitu harus menguasai proporsi dan anatominya. Jenis dan bentuk binatang dapat dikelompokkan menjadi binatang darat, udara, dan laut. Contohnya seperti ini. Dan yang ketiga, gambar tumbuhan. Dalam menggambar ilustrasi tumbuhan yang beraneka ragam jenisnya, memiliki dua cara, yaitu menggambar tumbuhan secara sederhana dan lengkap. Dalam menggambar ilustrasi tumbuhan secara sederhana, tumbuhan tidak digambar secara detail, tetapi hanya berupa kesan bentuk tumbuhan. Menggambar secara lengkap, ilustrasi tumbuhan digambar dengan detail dan cermat. Hanya berupa kesan bentuk tumbuhan. Menggambar secara lengkap, ilustrasi tumbuhan digambarkan dengan detail dan cermat bagian pembagiannya. Contohnya seperti ini. Selanjutnya yaitu benda-benda lainnya. Benda-benda yang bisa digambar adalah beragam jenis benda-benda alam, benda buatan manusia, dan bisa juga benda imajinasi manusia. Segala macam benda-benda yang digambar dalam karya ilustrasi ini umumnya hanya digunakan sebagai pelengkap atau penghias gambar. Berikut contohnya. Selanjutnya yaitu tipografi. Tipografi merupakan peranan sangat penting dalam keberhasilan suatu bentuk komunikasi visual, baik sebagai unsur utama maupun pelengkap. Tipografi juga bisa menjadi inti gagasan suatu komunikasi grafika dan huruf menjadi satu-satunya visualisasi yang efektif. Berikut contohnya. Layout adalah pengaturan tipografi dan unsur-unsur seni yaitu foto, ilustrasi, dan elemen-elemen desain lainnya. Sebuah layout yang baik harus memenuhi 3 kriteria, yaitu words atau berfungsi, artinya dapat menyampaikan pesan secara cepat dengan cara yang tepat. Organize atau teratur, artinya tata letaknya harus teratur sehingga tingkat kepentingan pesan dapat diikuti dengan jelas. Extracts atau menarik perhatian, atau artinya harus tampil beda dan menarik perhatian. Ya, ini contohnya.
7. Warna. Warna adalah perangkat utama dalam komunikasi simbolis. Warna terjadi karena sensasi yang ditimbulkan oleh otak sebagai akibat dari sentuhan gelombang cahaya pada retina mata. Dalam sebuah layout, warna berkesan untuk menciptakan mood, menarik perhatian, menandai teks atau bagian yang penting, dan mengatur layout. Semua warna akan berkomunikasi dengan baik dan indah jika digunakan pada tempat yang tepat dengan perpaduan yang tepat pula.